Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pendengar yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan membahas atau menyebutkan pembatal-pembatal puasa. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di antara rukun puasa itu adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Dari terbitnya fajar, ya, sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, pembatal-pembatal ini harus dijauhi oleh orang yang sedang berpuasa. Jika pembatal-pembatal ini dilakukan, ya, dengan sengaja, maka itu akan menyebabkan puasa seseorang batal sehingga dia harus menggantinya di hari yang lain. Dan bahkan sebagiannya ada kafarah di sana. Apa saja pembatal-pembatalnya? Yang pertama itu adalah makan. Ya, makan dan minum. Ya. Kalau ini jelas dan semuanya mengetahui, karena puasa itu, ya, yang paling utama adalah menahan diri dari makan dan minum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimmus shiyama ilal lail." Dan makanlah dan minumlah kalian sampai jelas benang putih, ya, dan benang hitam dari fajar. Maksudnya sampai jelas terbitnya fajar. Artinya boleh makan di malam hari, ya, sampai terbitnya fajar. Kalau sudah terbitnya fajar, mulai berpuasa di situ. Ya, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma atimmus shiyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasanya sampai malam. Ya, malam ini maksud sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis adalah waktu maghrib, ya, terbenamnya matahari. Karena terbenamnya matahari adalah permulaan malam. Nah, itu dalil bahwasanya seseorang yang berpuasa wajib menahan diri dari makan dan minum. Adapun kalau orang makan dan minum karena lupa, ya, tadi sebagaimana saya sebutkan, pembatal-pembatal ini kalau disengaja dan ingat. Tapi kalau seseorang melakukan makan dan minum karena lupa, ya, dia lupa kalau dia sedang berpuasa, maka puasanya tetap sah, ya, dengan syarat ketika dia ingat, dia langsung berhenti dari makan dan minum tersebut. Dia berhenti kemudian melanjutkan puasanya sampai maghrib, maka puasanya tetap dianggap sah. Hal ini sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw syarib falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah." Barang siapa orang yang sedang berpuasa dia lupa, ya, lupa kemudian makan dan minum, ya, maka setelah ingat hendaknya dia menyempurnakan, melanjutkan puasanya sampai maghrib, ya, karena sesungguhnya dia telah Allah berikan makan dan minum. Dan ketika kita melihat ada orang lain, ya, muslim lain makan dan minum, ya, ketika harusnya berpuasa ketika siang Ramadan misalkan, maka wajib kita mengingatkan, barangkali dia lupa. Kalau ada orang lupa kita ingatkan, jangan kita biarkan saja. Ya. Jadi ini yang pembatal yang pertama, yaitu makan dan minum. Kemudian pembatal yang kedua, ya, yang membatalkan puasa seseorang itu adalah muntah. Muntah dengan sengaja, ya. Muntah dengan sengaja, dibuat muntah. Bukan karena muntahnya itu bukan karena sesuatu yang memang keluar dengan terdorong dari dalam tubuh itu. Tapi memang dia sengaja mengeluarkan yang membuat dirinya menjadi muntah. Ya, ini membatalkan puasa.
Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzara'ahul qai'u falaysa 'alaihi qada' wa man istaqa'a falyaqdi." Ya, hadis sahih riwayat Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia muntah tanpa disengaja, ya, memang tubuhnya yang bereaksi kemudian muntah, maka tidak ada kafarah dan tidak ada qada. Ya, artinya puasanya tetap sah. Ya. Wa man istaqa'a, dan barang siapa yang sengaja muntah, membuat dirinya muntah, mungkin memasukkan jari ke dalam mulutnya, ya, ke dalam pangkal lidahnya, kemudian dia muntah, ya, maka hendaknya dia mengganti puasanya. Ya, puasanya telah batal. Ya, itu pembatal yang kedua. Kemudian pembatal yang ketiga dan keempat, ya, haid. Yang ketiga haid, dan yang keempat adalah nifas. Haid jelas semuanya mengetahui, yaitu darah yang keluar dari wanita yang setiap bulannya, ya, ma'ruf insyaallah. Ya, dan kemudian yang berikutnya adalah nifas, yaitu darah yang keluar karena setelah melahirkan. Maka keduanya ini adalah pembatal puasa, ya. Dan orang yang haid dan nifas, ya, bukan hanya sekedar batal puasanya, tapi dia tidak boleh berpuasa bahkan, ya. Tidak boleh berpuasa dan hendaknya menggantinya nanti di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Nah, haid dan nifas ini membatalkan puasa meskipun datangnya sebelum waktu maghrib. Ya, mungkin sebagian orang kan, ya, sebagian wanita yang mengeluhkan datang haid itu sebelum waktu maghrib, sedikit lagi. Apakah puasanya tetap diterima, sah? Maka jawabannya tidak, batal. Meskipun misalkan 5 menit lagi mau adzan maghrib, ya, atau 3 menit lagi ternyata keluar darah haid, maka puasa pada hari itu batal, ya. Hendaknya diganti di hari yang lain, ya. Kemudian pembatal puasa yang berikutnya adalah al-jima' atau hubungan intim antara laki-laki dan wanita, ya. Dan ini termasuk dosa besar yang dilakukan di bulan Ramadan. Jika itu dilakukan oleh pasangan suami istri saja dosa besar, maka bagaimana dengan yang bukan, hubungan yang haram, ya. Dan untuk jima ini khusus, pembatal jima atau hubungan intim ini membatalkan puasa ditambah dengan adanya kafarah, yang membayar kafarah. Apa saja kafarahnya? Yang pertama, hendaknya dia, ya, membebaskan budak kalau memang ada dan bisa, ya. Kalau nggak ada perbudakan seperti sekarang ini atau tidak mampu membebaskan budak, hendaknya dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya. Hendaknya dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu, makanya hendaknya dia yang ketiga memberi makan 60 orang miskin, ya, 60 orang miskin. Ini untuk 1 kali saja dia membatalkan puasanya di siang bulan Ramadan dengan jima, ya, atau hubungan intim pada laki-laki dan wanita. Ini beberapa pembatal puasa yang disebutkan oleh para ulama pembatal secara hissiyah, ya, pembatal puasa yang memang betul-betul membatalkan puasa sehingga orang yang melakukannya dengan sengaja batal puasanya dan harus menggantinya di hari yang lain. Kemudian, ya, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pembatal yang lain yang tidak kalah penting yang harus kita perhatikan, yang disebutkan oleh para ulama dengan pembatal ma'nawiyah. Ya. Apa itu pembatal ma'nawiyah? Pembatal ma'nawiyah itu adalah pembatal puasa dari segi pahalanya. Bisa mengurangi pahalanya atau bisa bahkan menghabiskan. Puasanya mungkin sah, ya, untuk menggugurkan kewajiban, tapi tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak berpahala. Yaitu ketika seseorang melakukan dosa-dosa maksiat ketika bulan Ramadan. Karena pada dasarnya bulan Ramadan
itu melatih seseorang agar menjadi orang yang bertakwa. Melatih seseorang menahan hawa nafsunya, bersabar menahan pandangannya, menahan tangannya, menahan kakinya dan sebagainya untuk melakukan yang haram. Semuanya ditahan. Itu dilatih ketika pada bulan Ramadan. Nah, ketika seorang berpuasa tapi dia tidak memperhatikan hal ini sehingga dia tetap berbuat maksiat, berkata kotor, berkata dusta, ghibah dan sebagainya, maka itu sangat bertentangan dengan hikmah disyariatkannya puasa. Dan itu menjadi pembatal secara maknawiyah, yang mengurangi pahala seseorang atau bisa menghilangkan pahalanya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Allah tidak butuh dengan ketika dia meninggalkan makanan dan minumnya. Artinya orang yang berbuat seperti ini, maka akan dikurangi pahalanya dan bahkan hilang pahalanya. Ya, tidak diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini disebut dengan pembatal maknawiyah. Baik hissiyah maupun maknawiyah, maka semua pembatal ini harus kita perhatikan, jangan sampai kita melakukannya pada bulan Ramadan, agar kita bisa menjadi hamba yang bertakwa. Setelah keluar dari bulan Ramadan, ya kita beruntung dengan mendapatkan pahala yang banyak, ya, yang bisa menjadi bekal kita menuju hari akhirat nanti, dan kita bisa menjadi hamba yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya dan hidayahnya agar kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan dengan baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.